Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita selesai dari kitab Sirah Nabawiyah dan berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW biqadarillahi wa qada'ih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam keadaan beliau tidak menentukan siapa yang akan menjadikan khalifah setelahnya. Oleh karena itu, Imam Suyuti dalam kitabnya yang akan kita baca, Tarikhul Khulafa, sejarah para khalifah, membahas pertama kali tentang Nabi SAW tidak menentukan khalifah, lam yastakhlif, dan juga mengapa Rasulullah SAW tidak beristikhlaf, apa hikmahnya. Maka kita langsung mulai membaca kitab Tarikhul Khulafa pada fasal bayan kaunihi alaihi salatu wassalam lam yastakhlif, penjelasan bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah dan apa rahasia di balik itu. Qala rahimahullah, menukil ucapan Al-Bazzar dalam musnadnya, haddatsana Abdullah ibn Waddah Al-Kufi qala haddatsana Yahya ibn al-Yamani qala haddatsana Israil an Abil Yaqdhan, an Abil Yaqdhan, dari Abi Wa'il dari Hudzaifah. Dia berkata, qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ala tastakhlif alaina? Ya Rasulullah, tidakkah engkau memilihkan untuk kami pengganti? Qal, Nabi berkata, inni in astakhlif alaikum fata'sun khalifati yanzil alaikumul adab. Aku kalau menentukan untuk kalian pengganti, kemudian kalian bermaksiat kepadanya, maka niscaya akan turun azab pada kalian. Kalau aku tentukan
kemudian kalian menyelisihi, akan turun azab. Maka aku biarkan kalian bermusyawarah. Hanya saja barakallahu fikum, sanad ini ada seorang yang bernama Abul Yaqdhan. Wa Abul Yaqdhan dikatakan oleh Adz-Dzahabi bahwa dia dhaif, layyinul hadits. Nah, dibawakan kemudian oleh As-Suyuti rahimahullah yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa akhraja asy-syaykhan, yang tadi disebutkan oleh beliau sendiri, akhrajahul Hakim fil Mustadrak wa Abul Yaqdhan dhaif. Kemudian kata beliau wa akhrajahu asy-syaykhan, dan dikeluarkan oleh dua syekh Bukhari dan Muslim dari Umar annahu qala hina tu'ina, bahwa beliau Umar bin Khattab berkata ketika dibunuh. Umar bin Khattab pernah kita sampaikan hadisnya, menceritakan atau diceritakan dalam riwayat Bukhari bagaimana dibunuhnya Umar bin Khattab ketika sedang mengimami salat. Tiba-tiba ada seseorang yang menikamkan belatinya ke dada Umar bin Khattab, kemudian lari. Dikejar oleh kaum muslimin, tertangkap, dan dia membunuh dirinya sendiri. Ketika diberi minum oleh dokternya, susunya, minum susu, keluar dari lukanya. Diberi minum susu oleh dokternya, keluar dari lukanya. Maka dokternya berkata, wahai Amirul Mukminin, berilah wasiat, engkau nggak akan selamat. Akhirnya ada keunikan, orang-orang datang bertakziah kepada Umar bin Khattab dalam keadaan belum wafat. Mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khotimah, engkau mudah-mudahan diterima di sisi Allah dalam keadaan masih hidup, masih mengeluarkan darah dari lukanya. Karena ketika minum keluar susunya dari lukanya, maka dokternya mengatakan kau nggak akan selamat. Cepat beri wasiat. Ketika itu ada yang berkata dengan kalimat yang mirip seperti tadi, ala tastakhlif, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau menentukan penggantimu siapa? Apa jawaban Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Qala in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni, wa in atrukukum faqad tarakakum man huwa khairun minni. Kalau aku menentukan khalifah, maka sungguh telah menentukan khalifah orang yang lebih baik dari aku. Kalaupun aku tidak menentukan, membiarkan kalian, maka sungguh telah membiarkan kalian orang yang lebih bagus dari aku. Siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kalau aku menentukan khalifah, maka sudah dilakukan menentukan khalifah oleh orang yang lebih baik dari aku, yaitu man? Abu Bakar. Abu Bakar ketika akan wafat menentukan Umar, sepeninggalku Umar. Kalaupun aku tidak menentukan, maka sungguh telah membiarkan, tidak menentukan orang yang lebih baik dari aku. Man? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar bin Khattab tidak menentukan, tetapi juga tidak membiarkan, tetapi memberikan alternatif beberapa pilihan. Pilih di antara fulan, 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 fulan. 6 orang. Tetapi pembahasan kita sekarang ini bukan tentang Umar. Pembahasan kita sekarang ini bahwa Rasulullah SAW tidak istikhlaf dengan persaksian dari Umar bin Khattab. Kalaupun dibiarkan tanpa penentuan khalifah, maka sungguh qad tarakakum man huwa khairun minni, telah membiarkan kalian tanpa ditentukan khalifah orang yang lebih baik dari aku.
Artinya begini boleh, begitu boleh. Nah, wa akhraja Ahmad wal Baihaqi. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanadnya yang hasan. Sanad hasan termasuk sanad yang bisa diterima. Riwayat dari Amr ibn Sufyan. Dia berkata, "Lamma dhahara Aliun yaumal Jamal." Ketika Ali muncul di kejadian fitnah Jamal, beliau berkata, "Ayyuhan nas." Pertikaian dan perselisihan di antara kaum muslimin, di antara para sahabat, antara Aisyah dan yang bersamanya, dan Ali dan yang bersamanya. Hanya perselisihan, paham. Qala, Ali berkata, "Ayyuhan nas, inna Rasulullah lam ya'had ilaina fi hadhil imarati syai'a." Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah memberikan pesan-pesan, enggak pernah memberikan wasiat kepada kami untuk menentukan pemimpin, tidak ada. Hatta ra'ayna minar ra'yi an nastakhlif Abu Bakrin, sampai kami berpendapat sendiri, berdiskusi, bermusyawarah, dan kami menentukan Abu Bakrin sebagai khalifah. Faqama wastaqama hatta madali sabilih, hingga akhirnya tegaklah agama dan tegaklah khilafah, istiqamah, lurus sampai beliau berjalan di jalannya. Thumma inna Abu Bakr ra'a min ar-ra'i, kemudian Abu Bakar berpendapat untuk menentukan khalifah, bahwa sepeninggalnya adalah Umar. Fa'aqama wastaqam, maka tegaklah dan luruslah. Hatta daraba ad-dinu bijiranih, sampai agama sudah kokoh tegak. Daraba ad-din bijiranih, daraba bijiranih maknanya adalah tegak kokoh. Thumma inna aqwaman talabud dunya, setelah itu muncul manusia-manusia mencari dunia. Fakanat umurun yaqdillahu fiha, maka terjadilah perkara-perkara yang Allah takdirkan. Terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman ibn Affan oleh para pemberontak, para demonstran dari Mesir, dari Kufah, dari Irak, yang berisi para ghawghaiyun, para juhal, para ru'a, orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, ami yang mudah diprovokasi. Akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan. Terjadilah apa yang terjadi. Apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, ini berbicara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qawluhu raddun alaman ala Syiah Rafidah, bantahan kepada Syiah yang menyatakan bahwa Rasulullah memberikan wasiat bahwa penggantinya adalah Ali. Ternyata dikhianati oleh Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Mereka merampas haknya Ali, mereka merebut haknya Ali, mereka tidak menerapkan wasiat Rasul ila akhirih. Maka kita katakan pada mereka bahwa Ali bin Abi Thalib sendiri berbicara di hadapan ummah pada perang Jamal atau pada fitnah Jamal dengan kalimat, sungguh wahai manusia, Rasulullah SAW tidak memberikan pesan apapun tentang masalah kepemimpinan, imarah, khilafah, tidak. Sampai kami yang menentukan. Artinya kami yang bermusyawarah dan berbaiat kepada Abu Bakar. Fa'aqama wastaqam, maka tegaklah dan lurus. Demikian pula kemudian Abu Bakar menentukan Umar. Fa'aqama wastaqam, maka tegak dan lurus. Sampai ketika muncul Khawarij, para pemberontak, muncul ahlul ahwa yang yuriduna dunya
yang menginginkan dunia dari kalangan Syiah, Rafidhah dan Khawarij, terjadilah fitnah. Ini juga dalil berikutnya bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan khilafah. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu al-Baihaqi fi Dalail an Abi Wa'il, dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Abi Wa'il bahwasanya pernah dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ala tastakhlif alaina, wahai Ali, tidakkah engkau menentukan khalifah untuk kami setelahmu, sepeninggalmu?" Qala mastakhlafa Rasulullah SAW. Jawaban Ali, tidak, karena Rasulullah pun tidak menentukan khalifah. Mastakhlafa Rasulullah fa astakhlif. Apakah Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah kemudian aku menentukan khalifah? Walakin in yuridillahu bin nasi khairan fasayajma'uhum ba'di ala khairihim. Tetapi kalau Allah menghendaki kebaikan untuk manusia, niscaya manusia akan bersatu padu di bawah seorang pemimpin yang terbaik di antara mereka. Kama jama'uhum ba'da nabiyihim ala khairihim. Sebagaimana Allah kumpulkan sepeninggal Nabi SAW di atas orang yang terbaik. Sebagaimana Allah pun mengumpulkan manusia sepeninggal Rasulullah di bawah pimpinan seorang yang terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah, ini pun hujjah berikutnya yang memberikan bukti bahwa Nabi tidak menentukan khalifah dengan ucapan Ahlul Bait sendiri, bahkan ra'si Ahlul Bait, pimpinan mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, faedahnya bahwa ini merupakan bantahan kepada Syiah yang mengaku-ngaku adanya wasiat. Wa qala adh-Dhahabi, dan berkata Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, wa 'anil Rafidhati abatilu fi annahu 'ahida ila Ali radhiyallahu anhu wa qad qala Hudayl ibn Shurahbil akana Abu Bakr yata'ammar ala Ali wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wadda Abu Bakr annahu wajada 'ahdan min Rasulillah fa khazama anfahu bi khizamin akhrajahu Ibn Sa'ad wal Baihaqi fi Dalail. Kata Dhahabi bahwa dari Rafidhah, Syiah, banyak abatil, kebatilan-kebatilan. Di antaranya bahwa mereka menganggap ada pesan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib mendapatkan wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah. Padahal Hudayl ibn Shurahbil berkata, akana Abu Bakr yata'ammar ala Ali wasi Rasulullah SAW. Dia pernah berkata, apakah Abu Bakar yata'ammar ala Ali, dia menjadi khalifah, merebut dari Ali, padahal Ali adalah wasi. Wasi itu penerima wasiat. Wa wadda Abu Bakr annahu wajada 'ahdan min Rasulillah. Dan katanya Abu Bakar menginginkan annahu wajada 'ahdan min Rasulillah, ingin mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Fa khazama anfahu bi khizam. Maka dia isyaratkan hidungnya dengan hizam untuk menyatakan kalau itu adalah dusta. Demikian dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dan Baihaqi dan Ad-Dalail. Siapa yang mendustakan? Ali sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dusta. Di sini kalau bilang dusta apa? Isyarat. Tidak ada ya? Kalau di sana
dia seperti khizam di hidungnya, seperti tali kekang di hidungnya. Oh, itu dusta. Nah, wa akhraja Ibnu Sa'ad anil Hasan qala Ali, berkata Ali, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarna fi amrina, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika diwafatkan Rasulullah SAW kami memandang fi amrina, pada urusan kami. Fawajadna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qaddama Abu Bakrin, maka kami melihat, memandang pada urusan kami, ternyata kami dapati Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Faradina, maka kami pun ridha Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam dunia kami, sebagaimana Abu Bakar pernah memimpin kami dalam ibadah kami. Lihat cara berpikir yang benar. Para sahabat menyatakan, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, kami mengatasnamakan para sahabat. Kami ketika wafatnya Rasulullah, kami memandang bagaimana ini, siapa yang akan memimpin urusan ini. Maka kami melihat Rasulullah SAW pernah qaddama Abu Bakrin, pernah menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat. Maka kami pun ridha dipimpin oleh Abu Bakar dalam dunia kami, sebagaimana kami pernah dipimpin oleh Abu Bakar dengan perintah Rasulullah dalam salat kami. Radina Abu Bakrin li dunyana kama radina Abu Bakrin li akhiratina atau li salatina. Kami ridha Abu Bakar sebagai pemimpin kami di dunia, sebagaimana beliau pernah memimpin kami dalam salat kami, dalam ibadah kami, dengan perintah Rasulullah SAW. Dan itu hadis yang sahih, ma'ruf. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dalam riwayat lain kepada Aisyah, muri abaki falyusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk memimpin manusia salat. Bahkan ketika itu Aisyah enggan. Enggannya mengapa? Khawatir para sahabat menunggu-nunggu Rasulullah yang keluar bapaknya, Abu Bakar. Khawatir manusia jadi nggak suka dengan Abu Bakar. Loh, kok Abu Bakar? Kami tunggu-tunggu Rasulullah. Khawatir kena syu'umnya mereka. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bapakku itu kalau membaca sering menangis. Bahwa Abu Bakar kalau mengimami sering menangis, tidak jelas bacaannya. Diulangi oleh Nabi, muri abaki falyusalli bin nas, muri abaki falyusalli bin nas, sampai menyatakan innaki la sawahibu Yusuf. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa isyarat dari Rasulullah SAW ada, tetapi menentukan khalifah tidak. Menentukan khalifah tidak, tetapi mengisyaratkan bahwa nanti setelahku yang paling pantas itu Abu Bakar. Apa saja isyarat-isyaratnya? Pertama, disuruh untuk memimpin salat. Kedua, Rasulullah menyatakan kalau tidak ada aku, datangnya Abu Bakar. Berarti wakil dari Rasulullah SAW. Ketiga, Rasulullah selalu memuji dengan kalimat bahwa kalau aku mengambil kekasih dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Lau attakhid minkum khalilan latakhadna Abu Bakar khalila. Kalau saja aku akan mengambil khalil dari manusia, aku akan mengambil Abu Bakar. Untuk menunjukkan bahwa satu-satunya khalil atau yang pantas dijadikan khalil oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dan masih ada lagi nanti isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar adalah yang paling pantas untuk jadi khalifah, tetapi Rasulullah tidak menentukan. Wa qala al-Bukhari fi tarikhihi, dan juga Imam Bukhari berkata dalam tarikhnya, Ruwiya an Ibn Jamhan an Safinah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr wa Umar wa Uthman haula'il khulafa ba'di. Bukhari meriwayatkan
bahwa riwayat dari Jamhan, dari Ibnu Jamhan, dari Safinah, dari Nabi SAW, bahwa Nabi menyatakan kepada Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, mengatakan bahwa 3 orang ini haula'i al-khulafa'u ba'di, mereka adalah khalifah-khalifah setelahku. Qala Al-Bukhari walam yutaba' ala hadza, tetapi tidak didapati mutaba'ah dalam riwayat ini. Karena Umar wa Ali wa Utsman qalu lam yastakhlif an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang tadi kata Imam Bukhari mengesankan bahwa ini tidak benar. Mengapa? Karena riwayat yang tadi yang sahih bahwa Nabi tidak menentukan khalifah. Riwayat dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab, kalau tidak menentukan khalifah, sungguh Rasulullah pun tidak menentukan khalifah. Ali bin Abi Thalib juga berkata demikian. Rasulullah SAW meninggal tidak menentukan khalifah, maka kami memandang Abu Bakar yang paling pantas menjadi khalifah. Kalau dikatakan ini sahih, haula'il khulafa ba'di, mereka adalah khalifah-khalifah setelahku, berarti menentukan dong. Iya kan? Disinilah syadnya. Syad bertentangan dengan yang lebih sahih. Wal hadits al-madhkur akhrajahu Ibnu Hibban. Qala haddatsana Abu Ya'la qala haddatsana Yahya al-Jumani qala haddatsana Hashraj an Sa'id bin Jamhan dari Safinah. Lamma bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wada'a fil bina'i hajaran. Riwayat lengkapnya dari Ibnu Jamhan dari Safinah bahwa Rasulullah SAW ketika membangun masjid meletakkan batu untuk membangun dan berkata kepada Abu Bakar, "Dha' hajaraka ila janbi hajari." Setelah meletakkan batu bata yang pertama, kata Nabi, "Wahai Abu Bakar, letakkan batumu di sebelahku, di sebelah batuku." Kemudian berkata kepada Umar, "Ya Umar, Ba' hajaraka ila janbi hajari Abi Bakar." Wahai Umar, letakkan batu batamu di sebelahnya batu batanya Abu Bakar. Thumma qala li Utsman, kemudian berkata pada Utsman, "Ya Utsman, ba' hajaraka ila janbi hajari Umar." Letakkan batu batamu di sebelah batu batanya Umar. Kemudian berkata, "Haula'il khulafa'u ba'di," mereka adalah khalifah-khalifah setelahku. Qala Abu Zur'ah, isnaduhu la ba'sa bihi. Kata Abu Zur'ah, sanadnya tidak mengapa, la ba'sa. Wa qad akhrajahu al-Hakim, dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, wa sahahahu al-Baihaqi fi Dalail, dan telah disahihkan oleh Baihaqi dalam Dalail. Hanya saja kalau ini dikatakan sahih, berarti Rasulullah SAW beristikhlaf menentukan khalifah. Padahal tadi ucapan-ucapan dari Abu Bakar, ada ucapan dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi lam yastakhlif, tidak menentukan khalifah. Maka kita katakan yang benar bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan khalifah. Wa in istakhlafa Abu Bakrin, Nabi tidak menentukan khalifah. Kalaupun dikatakan menentukan, maka beliau menentukan Abu Bakar, karena riwayat ini tadi. Kalau dikatakan menentukan, maka yang ditentukan adalah Abu Bakar. Dan batu bata yang dimaksud tidak sekecil apa yang kalian punya. Besar batu batanya. Sehingga satu orang bawa satu itu sudah sangat berat. Terlihat di sebelahnya. Kemudian sebelahnya lagi, kembali sebelahnya lagi. Qultu wala munafat bainahu wa baina qawli Umar. Maka kata Suyuti rahimahullah, tidak bertentangan riwayat ini dengan riwayat Umar dan juga riwayat Ali tadi, yang bahwa Nabi menyatakan lam yastakhlif, lianna muraduhuma annahu 'inda al-wafa lam yunas 'ala istikhlaf ahad. Karena yang dimaksud oleh oleh Umar bin Khattab, yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika akan wafat. Tidak memberikan wasiat, aku berwasiat sepeninggalku adalah Abu Bakar, tidak ada. Atau sepeninggalku Ali, tidak ada. Adapun ini jauh sebelum wafatnya Rasulullah SAW.
Bahkan ketika membangun masjid berarti baru hijrah ke Madinah. Dan batu bata tadi hanya ungkapan bahwa setelah aku adalah Abu Bakar, setelah Abu Bakar adalah Umar, setelah Umar adalah Utsman. Itulah pengganti-penggantiku, atau itulah mereka yang akan memimpin setelahku. Dan itu hanya isyarat. Oleh karena itu Imam Suyuti menyatakan tidak bertentangan. Karena ini bukan ketika wafat. Yang namanya istikhlaf adalah ketika akan wafat. Aku wasiatkan pada kalian bahwa nanti sepeninggalku adalah fulan. Itu namanya istikhlaf. Tapi kalau jauh-jauh hari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bekerja malah mengangkat batu bata yang besar, kemudian berkata, ya Abu Bakar letakkan di sebelahku, ya Utsman letakkan di sebelahku, di sebelahnya, wahai Umar letakkan di sebelah Abu Bakar, wahai Utsman letakkan di sebelah Abu Bakar atau di sebelah Umar. Kemudian berkata, ini pengganti-penggantiku berurutan. Ini khudina azakumullah namanya isyarah. Namanya isyarat. Kita dapat berapa tadi isyaratnya? Pertama, dijadikan sebagai pemimpin salat, itu isyarat. Kemudian dikatakan kepada seorang wanita, kalau engkau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Itu juga isyarat. Atau menyatakan bahwa orang yang paling dekat denganku adalah Abu Bakar. Itu juga isyarat. Bahkan pernah berkata di jauh-jauh hari bahwa letakkan batu batamu di sini, letakkan batu batamu di sini, dan menyatakan ini urut-urutannya. Selesai. Ini khonidina azakumullah juga isyarat. Kalau saja mereka ingat isyarat-isyarat itu, niscaya mereka tidak akan berselisih. Dan walhamdulillah memang tidak berselisih. Tidak ada pertikaian. Tidak ada pertikaian. Justru pertikaian itu datangnya belakangan. Disinilah anehnya. Ketika Abu Bakar dibaiat oleh kaum muhajirin, kaum ansar, dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, dibaiat oleh semua kaum muslimin. Tidak ada masalah. Sampai kemudian Umar tidak ada masalah. Sampai kemudian Utsman itu pun ada masalah oleh Khawarij yang kemudian mereka mendemo sampai membunuh Utsman ibn Affan. Tiba-tiba muncul ucapan harusnya yang jadi khalifah itu bukan Abu Bakar tapi Ali. Kok belakangan? Kok aneh? Karena memang itu dibuat-buat oleh seorang yang bernama Abdullah bin Saba, sehingga alirannya disebut dengan aliran Sabaiyah. Pikirannya atau fitnah dari Abdullah bin Saba al-Yahudi. Qala li'anna muraduhuma annahu 'inda al-wafah wa lam yunass 'ala istikhlafi ahad. Karena maksudnya ketika akan wafat Nabi tidak beristikhlaf. Wa hadza isyaratun waqa'at qabla dzalik. Adapun masalah batu bata tadi itu hanya isyarat dari Nabi. Dalam keadaan terjadi sebelum wafat, bahkan jauh sebelum wafat, ketika membangun masjid. Fahuwa kaqaulihi sallallahu fil haditsin akhar, maka ini tentunya sama dengan hadis lain yang Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, yang mendapatkan bimbingan, yang mendapatkan hidayah ila akhirih. Naam. Akhrajal Hakim min hadis al-Irbad bin Sariyah. Dan juga sama atau mirip dengan hadis lain juga yang juga sahih, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku. Ini juga sahih. Iqtadu billadaini min ba'di, Abi Bakr wa Umar, ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan lain-lain dari hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa khalifah setelahnya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Atau dengan kata lain bahwa itu hanya berita nubuwah. Tahu berita nubuwah? Berita yang membuktikan kenabian. Belum terjadi, tetapi Rasulullah sudah mengkhabarkan. Dari mana? Dari Allah, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu
Dan itu bukti kenabian. Bahwa nanti yang akan menjadi khalifah setelahku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ikutilah orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Kok tahu? Karena beliau Nabi, Rasul. Dan ini berita. Adapun istikhlaf bukan berita. Istikhlaf itu kalau seseorang akan wafat berkata, sepeninggalku hendaklah dipimpin oleh fulan. Atau dia katakan aku serahkan kepemimpinan ini sepeninggalku kepada fulan. Itu tidak ada. Nabi tidak istikhlaf. Wa hadha huwa ar-rajih wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.